Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, tema kali ini adalah agar sholat kita diterima. Dalam Riyadhus Shalihin, kitab Al-Fadhail bab 193, perintah menjaga sholat wajib dan larangan, serta ancaman yang sangat keras bagi yang meninggalkannya. Hadis yang ke-1081 yang artinya, Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Dikatakan hadis inilah hadis yang sahih. Banyak orang yang dengan dasar hadis ini, lalu fokus dengan ibadah sholat saja. Dia tidak peduli dengan aktivitas Islam di ranah sosial, ranah ekonomi, apalagi ranah politik. Yang jadi persoalan adalah, benarkah sholatnya sungguh sudah baik dan makbul? Padahal ada banyak hal yang dapat membatalkan pahala sholat. Dan karena inti dari sholat adalah doa, maka ada sejumlah hal yang menghalangi terkabulnya doa. Berarti pula juga bisa membuat sholat itu tidak makbul. Semisal, yang pertama, dia sholat atau seseorang itu sholat, tetapi dia masih makan makanan yang haram. Semisal, makanan yang berasal dari riba atau dari korupsi ataupun mendolimi orang lain. Dan ini adalah persoalan di bidang ekonomi atau persoalan ekonominya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang lelaki dalam perjalanan yang jauh, bajunya kusut, berdebu, lalu dia mengangkat tangannya ke langit dan berdoa, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Sedangkan makannya haram, minumnya haram, diliputi pula dengan perkara yang haram. Bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya? Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua, dia sholat, tetapi dia masih kerap menggunjing dan menyakiti tetangganya. Apakah sholatnya akan makbul? Akan diterima? Jangan-jangan di yaumil akhir, yaumul kiamah nanti ya, pahala sholatnya akan diberikan kepada tetangga-tetangganya yang tersakiti. Bahkan boleh jadi atau bisa jadi dosa tetangga-tetangganya itu akan dipindahkan pada dirinya. Akhirnya dia akan menjadi orang yang muflis, orang yang bangkrut. Dan ini adalah persoalan sosial. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah tidak beriman. Ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapakah orang yang tidak beriman wahai Rasulullah? Beliau bersabda, yaitu orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Muttafaqun alaih. Kalau dihitung tidak beriman, maka sholatnya juga mustahil diterima. Karena syarat utama sholat adalah beriman. Na'udzubillah min dzalik ya. Kalau kita dikatakan tidak beriman. Kemudian yang ketiga, dia sholat,
tetapi dia membiarkan kezaliman dari penguasa tirani terus terjadi di depan matanya, di sekelilingnya, tanpa dia melibatkan diri dalam usaha menghentikan kezaliman itu. Bahkan dia terus menunjukkan persetujuannya dengan mendukungnya kembali dalam pemilihan umum, dalam pemilu. Maka ini adalah persoalan politik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaknya kalian memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang mungkar, atau Allah akan mengirimkan siksanya kepada kalian. Lalu kalian berdoa kepadanya, tetapi tidak dikabulkan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Singkat kata, terlibat dalam aktivitas Islam di ranah ekonomi, ranah sosial atau ranah politik, itu adalah salah satu kunci agar sholat kita diterima. Jadi kita tidak sekedar menjadi orang yang solih, yang hanya baik untuk diri pribadi, tetapi kita juga menjadi orang yang muslih, yang mengajak orang pada kebaikan dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan sisa usaha kita makin barokah dan kita diberikan akhir hidup kita, akhir usia kita dengan husnul khotimah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.